Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rasa syukur kita kepada Allah atas segala karunia yang Allah telah limpah ruahkan kepada kita. Semoga dengan rasa syukur tersebut dapat meningkatkan darjat kita menjadi hamba-hamba yang disebut dalam Al-Quran abdan syakura, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita dalam kehidupan, dan semoga kita juga selalu berikhtiar dan berupaya agar kita berada di dalam koridor sunnah Rasulullah dalam menjalani kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Mau pantun boleh Pak? Boleh Bu? Kalau kira-kira nanti pas dengan cakap boleh. Subhanallah aja lah, jangan cakap ya, biar nilai ibadah. Berburu takjil ke pusat kota. Subhanallah. Kalau mau syar'i gitu ya, cakap apa maknanya itu cakap? Berburu takjil ke pusat kota. Anak raja ikut berpuasa. Beberapa hari lagi bulan Ramadan akan hilang dari kehidupan kita. Jangan biarkan dia pergi tanpa makna. Subhanallah. Jadi ibu bapak nanti sambil jalan ingat-ingat nih pantun hikmah ini, ya kan? Karena sebulan penuh kita sudah berjibaku dalam ibadah kepada Allah, tapi Ramadan pergi tapi tidak membawa bekas dalam kehidupan kita. Naudzubillah. Tapi itu nanti saya bilang di akhir. Ya, ada juga manusia-manusia yang mengaku beriman kepada Allah, umat Islam yang melakukan puasa, tapi setelah puasa berlangsung Allah tidak berikan ampunan dalam kehidupannya. Nah itu nanti insya Allah di akhir, biar kita ingat terus. Walaupun beberapa hari lagi kita besar harapannya dengan ibadah yang kita lakukan selama ini mengundang nilai taqwa dalam kehidupan dan mengundang ampunan Allah untuk kehidupan kita kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, as-saimina was-saimat. Makna dari berpuasa itu cuma dua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau yang dua ini kita tidak bisa raih, ini yang dikhawatirkan oleh Rasul terjadi kepada diri kita. Ya, kalau yang dua ini tidak kita raih dengan hadirnya puasa di bulan Ramadan, maka kita dikatakan oleh Rasul celaka. Di dalam hadis Imam Tirmizi nanti saya sebutkan di akhir insyaallah. Dua saja yang diharapkan dari berpuasa ini. Selama 1 bulan penuh kita berpuasa dan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan berpuasa itu dengan imanan wa ihtisaban, maka dosa-dosa kita akan diampuni Allah dan akan diangkat derajat kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Bukan demikian? Ya, betul. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah dan kita sudah faham itu. Mungkin ini penjelasannya nanti ya. Bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa itu setelah Ramadan.
Kalau di bulan Ramadan ini pada puasa semua nih Pak De, saya yakin ini suasananya memang mendukung. Tapi tantangannya Pak, ba'da Ramadan, apakah nilai takwa itu bisa kita bawa, kita pikul 11 bulan mendatang? Ini tantangan. Ya. Maka perumpamaan sebagian para ulama, Ramadan itu disebut sebagai stasiun recharge, stasiun pengecasan akidah, pengecasan ruhiyah, pengecasan jasmani. Pengecasan ruhiyah itu batin kita benahin. Pengecasan akidah, ketaatan kita tingkatkan. Pengecasan jasmani, kesehatan kita insya Allah baik di bulan puasa Ramadan. Kalau Bapak nggak yakin dengan berpuasa akan sehat, hadis Rasulullah kan disebutkan demikian. Sumu tasihhu, berpuasalah kalian agar sehat badannya, kan gitu. Nah, ini bulan puasa kok sakit-sakit, mungkin kebanyakan sambal. Ya, mungkin kebanyakan makan berlebihan. Nah, ini yang harus kita kontrol. Pengendalian hawa nafsu itu perlu. Hawa nafsu itu tidak bisa dipenggal, tidak bisa dimatikan dalam kehidupan manusia. Hawa nafsu itu harus dikendalikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalaulah sekiranya kita menganggap bahwasanya Ramadan ini adalah stasiun untuk recharge keimanan, merecharge ruhiyah, merecharge jasmani kita, maka 11 bulan mendatang kita akan kuat membawa nilai-nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang diwajibkan kepada mereka terdahulu agar kalian bertakwa. Jadi makna puasa mengembalikan nilai takwa yang ada pada diri kita seorang beriman untuk menjadi takwa yang sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat ciri-ciri orang yang bertakwa itu gamblang sekali sebenarnya. Ada di dalam Al-Quranul Karim. Nanti Bapak lihat di dalam surat Ali Imran ayat 15. Jadi orang yang bertakwa itu kata Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka akan kekal di dalamnya. Dan mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang suci. Dan mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi mereka yang bertakwa. Nah, sekarang kita mau coba lihat menurut Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 15, siapa mereka yang bertakwa itu? Ya, apakah yang puasa saja? Apakah mereka yang merutinkan ibadah-ibadah yang lainnya? Dan ini berlaku kepada bulan suci Ramadan sesaat kita di sini nih dan berikutnya di bulan-bulan mendatang. Insya Allah kalau kita istiqomahkan apa yang termaktub di dalam ayat ini, insya Allah kitalah orang yang bertakwa yang dimaksud itu. Ya. Ya, di ayat 16 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri orang yang bertakwa itu yang mendapatkan surga
dan yang mendapatkan pasangan yang suci, yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Mereka-mereka yang selalu berikrar, memperkuatkan keimanan mereka. Kami beriman ya Allah. Jadi harus dibaringin dengan keimanan Bapak yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita mengaku bertakwa harus yakin kepada Allah, yakin kepada hari kiamat, yakin kepada kitab-kitab Allah dan seterusnya. Itu iman. Tapi kalau kita sudah mencederai keimanan kita, kita khawatir nanti terjadi kepada diri kita sesuatu di luar izin Allah. Nah, itu bahaya itu. Semua yang ada dalam kehidupan kita, semua pasti itu karena izin Allah. Bukan izin siapa-siapa. Ya. Kita bisa berpuasa selama bulan penuh. Di bulan suci Ramadan, biiznillah. Alhamdulillah kita tidak sakit selama Ramadan. Itu karena keimanan kita kepada Allah. Bahwasanya Allah lah yang memberi sakit. Bahwasanya Allah lah kita yakini yang mensehatkan. Bahwasanya Allah lah yang membuat kita kuat melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Kita yakini itu Bapak yang dimuliakan Allah. Termasuklah kita orang yang beriman. Syarat pertama harus beriman. Jadi 11 bulan mendatang ini insya Allah dengan hadirnya Ramadan kita sudah servis keimanan kita nih. Ya, kita mau berjalan lama ini. 11 bulan mendatang. Ya, kalau mau pulang kampung juga sama. Mobil kita itu harus di-tune up dulu, dicek dulu semuanya. Jangan nanti sampai di pertengahan jalan mogok, kacau kita. Ya, ini juga sama. 11 bulan mendatang jangan sampai keimanan kita ini terkontaminasi dengan keraguan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Jadi iman itu kudu harus number one. Kudu harus prioritas dalam kehidupan. Kemudian ciri orang yang bertakwa tadi adalah ighfir lana dzunubana. Ya, ampunilah dosa-dosa kami. Itu. Jadi di saat Ramadan dia banyak istighfar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika 10 hari terakhir Ramadan, ahyan lailahu, ia menghidupkan malam-malamnya. Nah, kalau kita qiyamul lail kita kebanyakan tidur atau kebanyakan ngobrol atau kebanyakan baca Quran. Rasulullah itu kalau qiyamul lail menghidupkan malam-malamnya. Ya, Rasulullah itu tidak tidur. Ya, itu konsep kalau qiyamul lail. Indah, kita lihat fenomena di lapangan ini dan saya juga memperhatikan hal ini Bapak yang dimuliakan Allah. Kalau tidak ada lagi kegiatan, baca Al-Quran sudah lelah, tidur. Kalau enggak main handphone dan seterusnya. Banyak yang dilakukan Pak yang dimuliakan Allah. Seperti salah satunya memperbanyak istighfar kepada Allah. Ustadz kalau baca Quran matanya kayaknya lelah Ustadz. Terus tenggorokan ini kalau kencang-kencang ini agak kering Ustadz. Ya udah semampunya dan perbanyak istighfar. Itu isi malam-malam kita, isi hari-hari kita dengan memperbanyak istighfar, dan ini nilai taqwa. Itu yang kedua, iman, kemudian memperbanyak istighfar dan ampunan kepada Allah dan memohon waqina adzaban nar, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Jadi di mana bahwa orang yang bertakwa itu tidak lepas munajatnya kepada Allah,
permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita bawa ke 11 bulan mendatang. Di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, iman kita kuatkan, perbanyak istighfar dan perbanyak permohonan kepada Allah. Insya Allah kalau ini kita bawa akan menjadi orang-orang yang bertakwa pasca Ramadan. Mau nggak Bu Pak? Mau, insya Allah. Ya. Jadi kalau kita bisa mengukur orang yang sukses menjadi orang yang bertakwa setelah Ramadan, yang banyak istighfarnya, yang kuat keimanannya, dan yang banyak permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di ayat 16. Di ayat 17-nya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ciri orang yang bertakwa itu. Ya, ayat 17. Nah, coba nanti dilihat di surat Ali Imran. Yang pertama, ya, di ayat 17-nya as-sabirin. Mereka orang yang bersabar. Ya. Oh, Pak, Ibu, Bapak bersabar dalam berpuasa. Termasuk. Ya. Ibu, Bapak ketika ditimpa musibah, sakit gitu, bersabar enggak? Sabar Ustaz. Termasuk orang yang bertakwa. Jangan menggerutu. Sabar nak, sabar ya Bu, aku sabar. Tapi di hati, sakitnya, gitu ya. Aku sabar di mulut, tapi di hati menggerutu. Nah, apalagi di Masjid Jami At-Thaibah ini ya. Sepanjang sedikit bacaan imam sudah enggak kuat dia. Udah menggerutu aja tuh mulutnya. Hati juga semuanya kayak gitu kan. Hakikatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita menyertai bacaan imam, kita dengarkan dengan baik apa yang dibaca imam, apa yang kita dengar, kita dapat pahala dari Allah. Itu hakikatnya. Bagi yang mereka yang menggerutu di dalam hati tidak rela, nggak dapat pahala jadinya kan. Apalagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita tanya, kenapa menggerutu hati kita ketika imam bacaannya agak sedikit panjang? Ya karena nggak ngerti, ya nggak paham apa yang dibaca. Terjadilah kebingungan, bengong dalam sholat. Itu nggak boleh. Maka ketika kita sudah bisa baca Quran, naikkanlah grade pemahaman kita tentang Al-Quran untuk bisa memahami bacaan. Itu yang harus diusahakan. Kita udah lama hidup, udah lama jadi orang yang beriman. Katanya Al-Quran itu panduan hidup, tapi ditanya ngerti nggak dibaca? Kagak ngerti Ustaz. Na'udzubillah. Terus kalau umpamanya nanti Allah tanya di padang mahsyar, fulan, aku turunkan Al-Quran kepadamu untuk pedoman hidupmu. Lantas apa yang kamu lakukan untuk Al-Quran? Bingung jawabnya. Masa? Waduh, ya Allah, aku di dunia malas-malasan. Wah, itu jawaban yang konyol itu kan? Nah, kira-kira gitu Pak. Karena Al-Quran itu jelas-jelas petunjuk bagi kita dalam kehidupan. Lalu kita abaikan dia. Al-Quran itu waris dari Nabi kepada orang yang beriman, umat Nabi Muhammad. Kita inilah nanti yang ditanyakan. Karena kita ahli waris. Ya, ahli waris Al-Quran setelah Rasulullah tiada, diwariskanlah Al-Quran itu kepada umatnya. Saya tanya, ibu bapak umat Nabi Muhammad tidak? Enggak. Ibu bapak umat Nabi Muhammad tidak? Yakin? Mampu menjadi ahli waris Al-Quran? Tuh, mana jawabannya?
Katanya umat Nabi Muhammad dijadikan ahli waris dari Al-Quran, tidak mau. Ayolah Pak, come on guys. Kalau bahasa sekarang gitu ya, come on, ayo belajar lagi. Ustadz udah tua, jangan salahkan tuanya, salahkan kemauan Anda. Banyak orang yang udah tua belajar, profesor itu dapat titel profesor itu setelah tua Pak, tidak mungkin setelah muda. Ada juga profesor yang muda sih gitu ya. Tapi kebanyakan orang-orang mendapatkan titel profesor itu setelah tua bisa belajar. Nah, demikian Bapak yang dimuliakan Allah. Jadi dengan adanya Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita membaca dan memahami Al-Quran itu bisa kita manfaatkan dalam kehidupan. Nah, ini tujuan Ramadan hadir, untuk mericas kembali bagaimana kita dengan interaksi dengan Al-Quranul Karim. As-sabirin, mereka-mereka yang sabar dalam ketaatan, mereka-mereka yang sabar atas musibah. Ini ciri orang yang bertakwa. Yang kedua, as-sadiqin, orang-orang yang benar dalam perbuatan dan dalam perkataan. Dia hidup sesuai dengan aturan Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan. Dia tidak memperturutkan hawa nafsunya. Dia hidup selalu berkata benar dalam mulutnya, tidak mengumpat dan tidak mencaci orang lain. Lafaz-lafaz yang keluar dari mulutnya adalah nasihat bagi orang lain, sehingga orang lain bisa terarah dalam kebaikan. Nah, ini as-sadiqin. Sadiqin, orang-orang yang benar dalam tingkah laku dan perkataan maupun perbuatan. Lawannya apa Ustaz? Munafiq. Pakai kol-kolah lagi Pak. Ya, munafiq. Lain di mulut, lain di hati. Nah, ciri munafik itu tidak rela, tidak senang kalau orang senang, dia senang kalau orang susah. Itu termaktub dalam surat Ali Imran. Ada itu Pak. Ya, nanti kalau saya bacakan ayatnya kepanjangan nanti. Ya, nah itu salah satu di dalam ayat itu. Nanti setelah ini kalau mau tahu boleh. Ya. Mereka orang-orang yang orang-orang munafik itu tidak suka dengan kebahagiaan orang yang beriman. Tapi ketika orang yang beriman ditimpa musibah dari Allah, mereka senang. Ya. Baik. Jadi perkataan dan perbuatan itu harus selaras. Ya, mengikuti tata aturan yang sebagaimana diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bapak, al-qanitin, orang yang selalu tunduk hatinya kepada Allah. Orang yang selalu berorientasi kepada akhirat. Bukan hanya orientasinya dunia, tapi orientasinya akhirat. Dia punya kedudukan diarahkan untuk kebaikan kehidupannya di akhirat. Dia mempunyai harta diarahkan orientasinya akhirat. Dia mempunyai ilmu pengetahuan, ilmunya orientasinya akhirat. Itu. Dia mempunyai jabatannya orientasinya akhirat. Al-qanitin. Tidak neko-neko dalam kehidupannya, Pak. Itu al-qanitin. Nah, kalau kita sehat, alhamdulillah, subuh ini kita bisa sholat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, orientasi sehat kita untuk akhirat. Nah, itu al-qanitin. Berikutnya, wal munfiqin, orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah.
Emang ada Ustadz orang yang mengeluarkan hartanya di jalan yang lain? Ada, banyak. Banyak sekali. Ya. Jadi mereka-mereka yang kaya itu tuh, apalagi kekayaannya dihasilkan dari yang tidak benar, mereka selalu dihiasi kehidupannya dengan hawa nafsu dan selalu menggunakan harta yang dimiliki itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, alias berhura-hura dalam kehidupan. Alhamdulillah kita orang yang insya Allah mendapatkan rezeki dari halalan thayyibah, dan seterusnya kita langsungkan berinfak di jalan Allah. Ada yang menyumbang air aqua, air mineral, ya, ada yang menyumbang takjil, itu dari hartanya, jadi bermanfaat, berkah. Nah, tapi banyak orang yang mempunyai harta triliunan, iya, miliaran, tapi kadang dia bingung mau dikemanakan nih harta ini, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jadi al-munfiqin, mereka-mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik pun dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Nah, ini ciri orang yang bertakwa. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka-mereka yang selalu beristighfar di waktu sahur. Nah, kalau di bulan suci Ramadan, setelah kita tarawih, alhamdulillah, kemudian nyampe ke rumah sebelum qiyamul lail terakhir, ya, 10 hari terakhir, kita biasakan qiyamul lail lagi di rumah. Terlepas dari khilaf para ulama terkait dengan witir duluan atau tarawih dulu atau qiyamul lail. Ya. Tapi sebagian para ulama setelah dia salat tarawih, kemudian nanti bangun di tengah malam, sepertiga malam, dan dia melakukan tahajud, itu dibolehkan. Kemudian setelah itu wal mustaghfirin, dan mereka selalu istighfar di waktu sahur. Sepertiga malam itu memperbanyak istighfar. Ya. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, afdalnya istighfar itu di mana? Wah, di setiap waktu. Kalau di setiap waktu boleh, mubah. Tapi afdalnya adalah ketika sepertiga malam. Setelah Bapak Ibu tahajud, banyakin istighfar. Ini firman-Nya, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka yang selalu memohon ampun kepada Allah ketika waktu sahur. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, dan itulah yang disebut dengan orang yang bertakwa, yang akan dijanjikan kelak di surganya Allah mendapatkan sungai-sungai, kemudian mendapatkan pasangan-pasangan yang suci, kemudian mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar dalam Ramadan. Ini Pak boleh nanti dihafalkan. Ingat-ingat ini. Ya. Kun rabbaniyan. Jadilah Anda hambanya Tuhan, hambanya Allah. Wala takun ramadhaniyan, dan janganlah kalian menjadi hambanya bulan Ramadan. Maksudnya apa Ustaz? Nah, hati-hati. Di bulan suci Ramadan getol baca Qur'annya. Di bulan suci Ramadan getol infaknya. Bulan suci Ramadan terpelihara kehidupannya sesuai dengan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Baik dia Pak. 11 bulan mendatang sudah kacau, tidak terkendali.
Nah, ini menjadi hambanya bulan Ramadan. Kita ini adalah hambanya Allah. Bukan hanya di bulan suci Ramadan kita mengabdikan diri kita kepada Allah, tapi bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Tuhan itu cuma satu, ya Allah. Kenapa? Kenapa kita harus menghabiskan tenaga kita di bulan suci Ramadan, di bulan-bulan lain kita tinggalkan begitu saja? Oh Ustaz, karena memang fadilah di bulan suci Ramadan. Betul. Tapi seharusnya ketika Ramadan ini akan berdampak kepada 11 bulan mendatang. Nah, penilaian ini Bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita hitung dalam setahun itu penilaiannya itu bukan di Ramadan ini. Penilaiannya nanti ketika masuk Ramadan nanti di bulan Rajab dan Sa'ban. Makanya para sahabat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di bulan Rajab dan Sa'ban itu mereview kembali tentang apa yang sudah dilakukan di bulan suci Ramadan yang lalu. Ya. Maka mereka selalu mengatakan, kalaulah hal ini bisa terulang lagi dalam kehidupanku, maka aku akan menjadi hamba yang bertakwa. Kita belum tentu ketemu dengan Ramadan tahun depan, toh? Siapa yang menjamin setelah ini kita tiada, sebulan lagi kita tiada? Allahu a'lam. Ya. Maka kita menjadi hamba Allah. Di bulan Syawal juga sama. Qiraah Quran kita juga harus getol. Zikir kita juga sama. Infak kita juga lebih deras lagi. Karena Tuhan kita Allah satu. Nah, itu tadi ya. Janganlah kalian menjadi hambanya Ramadan, tapi menjadilah hambanya Tuhan, ya Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah beberapa ciri orang yang bertakwa, yang akan menjadikan seseorang yang beriman itu naik grade-nya menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah dengan takwa yang sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu tujuan pertama dari datangnya bulan Ramadan. Meningkatkan mutu ketakwaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ampunan dari Allah. Kita mengharapkan ampunan dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Baik. Di berbagai hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada 3 cara kita di dalam bulan suci Ramadan ini untuk meraih ampunan itu. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Itu cara pertama. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena dasar iman kepada Allah dan mengharapkan ridha Allah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Ya, hadis riwayat Muslim. Itu jelas. Puasa. Alhamdulillah kita berpuasa. Semoga ampunan Allah itu datang dalam kehidupan kita insyaallah. Yang kedua Bapak, cara kita mengambil ampunan itu, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berdiri melakukan salat tarawih. Kebanyakan para ulama mengatakan demikian. Imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah dan mengharapkan ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Cara yang ketiga, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan 10 hari terakhir untuk mencari malam Lailatul Qadar karena iman dan karena mengharap ridha Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi cara yang 3 ini
insya Allah kita sudah lakukan. Pertanyaannya, apakah kita melakukan tarawih? Apakah kita melakukan siam Ramadan? Apakah kita melakukan qiyamul laili dan i'tikaf? Imanan wahtisaban. Pertanyaannya itu. Setelah pulang dari sini, boleh nanti Bapak bisa merefresh lagi, ya, mengevaluasi lagi puasa yang Bapak, Ibu, dan kita semua lakukan atas dasar imankah? Tarawih yang kita lakukan atas dasar imankah? Qiyamul lail yang kita lakukan atas dasar imankah? Kalau atas dasar iman, kitalah yang meraih ampunan itu dan meraih ketakwaan di sisi Allah. Ini yang saya janjikan di awal tadi. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini kekhawatiran Nabiuna Muhammad, Habibuna, kepada umatnya. Ya, apa yang dikhawatirkan? Raghima anfu rajulin, celakalah seseorang itu. Ya, dakhala alaihi Ramadan, masuk dalam kehidupannya bulan suci Ramadan. Kita nih, kita di dalam Ramadan. Mulai dari hari pertama, kita ini udah masuk dalam bulan suci Ramadan. Sudah, Ustaz. Thumma salakha, kemudian bulan Ramadan pergi begitu saja. Pergi. Berganti dengan bulan Syawal, berganti dengan bulan Zulqa'dah. Pergi bulan Ramadan tuh. Falam yughfar lahu, tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Semoga yang kita lakukan dari puasa kita, dari qiyamul lail kita, dari tahajud kita, dari i'tikaf kita, dari bacaan ayat suci Al-Quran kita, semoga itu dilandasi atas dasar keimanan dan atas dasar mengharap ridha Allah. Dengan demikian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akan naiklah grade ketakwaan kita menjadi orang-orang yang benar bertakwa di sisi Allah. Kemudian ampunan itu pasti hadir dalam kehidupan kita. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi sebuah bahan renungan kita, bahwasanya Ramadan beberapa hari ke depan akan meninggalkan kita. Apakah makna Ramadan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan 11 bulan mendatang? Dan disitulah sebenarnya tantangan yang sebenarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.